Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini di pertemuan ketiga kita ya, yang seperti saya janjikan, saya bakalan demo mengenai pembuatan GUI MATLAB ya. Jadi, GUI MATLAB jauh, menurut saya pribadi ya, kalau dibandingin dengan bahasa Pascal atau bahasa C++ gitu ya, itu jauh lebih manusiawi lah dibanding mereka ya. Jadi simple. Oke. Nah, ini materi yang ada di slide-nya. Ya, jadi seperti ini. Untuk materinya nanti saya akan kasih di ini ya, di grup WA ya. Nah, jadi di sini kita akan membuat GUI tentang kalkulator konversi satuan waktu ya. Jadi tujuannya adalah membuat GUI kalkulator dengan tujuannya adalah mengkonversi itu mengubah ya satuan waktu. Mungkin dari detik ke jam, dari jam ke detik, atau menit ke jam atau sebaliknya gitu ya dan seterusnya. Oke. Nah, di sini pembuatan GUI kalkulatornya seperti ini. Oke, ini penjelasannya ya. Jadi ini penjelasannya seperti ini ya. Ini bentuknya ini cara masukin Jadi di sini, nah ini GUI-nya. Oke, saya bakal langsung masuk ke apa namanya? MATLAB-nya sebentar, MATLAB. Oke, saya udah buka. Nah, ini MATLAB yang saya punya. Jadi tampilannya saya pakai 2019 ya. Yang saya berikan kan link 2013, tapi tampilannya sih sama ya. Nah, di sini ada command window-nya. Oke, tapi sebelum ke sana, ini tampilan ini kayak enak banget lihat. Nah, sebelum ke sana, saya akan menjelaskan dulu MATLAB secara yang simpelnya dulu ya. Jadi MATLAB kalian bisa ngerjain di sini gitu ya. Kalau yang ini itu file editor ya, jadi kamu ngoding dari sini gitu boleh silakan. Bahkan bikin GUI secara manual juga boleh. Nah, tapi ada otomatisnya ya. Jadi kita bikin gambar aja kayak gambar gitu. Jadi kayak Corel, kita ngarahin aja. Nanti codingannya dibikinin sendiri sama si MATLAB-nya gitu. Ya, otomatis. Nah, itu lebih enak banget sumpah. Nah, untuk ngodingnya sebenarnya bisa di sini, bisa di kalau di sini kan bisa di-save, cuma kalau yang ini nggak bisa ya. Ini kayak command window di apa namanya, di C++ di Windows yang biasa ya, yang CMD itu. Nah, jadi itu bisa pengoperasian misalnya kayak satu tambah satu itu sama dengan berapa gitu kan ya. Nanti soalnya di sini nanti kalau variabel yang udah apa ya terhasilkan itu ada di sebelah sini. Nah, ini adalah workspace-nya. Nah, kalau kali paling agak beda ya. Jadi kalinya di sini bukan X ya. Jadi kalau 2X 2 ini pasti error nih, iya enggak? Jadi harusnya itu nah di sini dia ini tuh ngasih did you mean apakah maksud kamu tuh ini, tapi kalinya nggak ada. Jadi kalinya itu bintang. Jadi 2 kali 2 jadinya 4 ya. Oke, jadi yang beda di metode paling kali itu adalah bintang bukan X ya. Kemudian kalau pangkat kamu boleh misal kalau akar ya akar. Akarnya di sini disebutnya SQRT, sport ya. Dari 4 misalkan, akar 4 kan 2 ya. Nah, ini tinggal gini aja. Ya. Atau kamu boleh 4 pangkat. Pangkat itu ini nih, yang shift terus di angka 6 ya. Itu pangkat pangkat setengah karena akar itu kan pangkat setengah sebenarnya. Tuh, ya, tapi yang ini SQRT aja ya. Kayak apa gitu ya. Kemudian apa ya? Oh ini kalau sinus kosinus sama tan gitu ya. Kalau trigonometri, nah sinnya itu jangan sin aja. Jadi kalau sin 30 pasti hasilnya kalian coba cek di kalkulator. Sin 30 tuh hasilnya harusnya setengah. Nah, kalau ini nah di sini dia malah undefined function. Sin itu apa gitu kan ya. Oh, sorry. Harusnya sin gini. Nah, sorry dikasih kurung ya. Nah, sin 30, tapi bukan setengah tuh. Dia malah minus 0,988. Kenapa? Karena kalau sin doang, dia satuannya harus dalam radian. Ini lebih ke matematik sih ya. Nah, kalau pengen yang derajat, itu sinnya sin D. Ya, cos juga gitu, cos D. Tan D. Ya, maksudnya degree, jadi dalam derajat. Jadi kalau sin D hasilnya itu pasti setengah. Tuh 0,5. Ya, paling itu ya. Sering dipakai nanti buat fisika gerak, paling yang agak beda ya kalau penyebelahan pembagian dan perkalian pasti keluar ya. Nah, nanti trigononya ada sin dan cos kan. Nah, nanti yang dipakai dengan sin doang tapi sin D ya. Kalau buat ngitung di MATLAB. Oke. Nah, sekarang kita ini tuh buat ngilangin si workspace-nya tadi. Kalau saya kayak clearin ini lah ya.
kemudian nah untuk bikin GUI-nya, hal yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian ketik aja GUI di sini. Kalian enter. Nah, nanti di sini langsung akan ada tampilan seperti ini. Dan kalian pilih yang blank GUI ya. Nah, nanti ada tampilan seperti ini. Nah, inilah kanvas kita ya. Inilah apa namanya? Ya ini kanvas kita ya. Nah, nanti aplikasi yang dibikin tuh aplikasi ya, cuma yang ukurannya kayak gini sesuai dengan ini. Nah, kalau kalian pengen memperbesar boleh-boleh aja, kalian perbesar aja. Nah, tapi tetap yang diperbesar tuh ya setelah yang hitam ini nggak akan kepakai, jadi ininya diatur ya. Nah, ininya terserah kalian, silahkan ya, dimainin aja. Oke, pengenalannya kemarin udah ada ya sebenarnya di pertemuan kedua di slide-nya. Cuman itu pengenalan operasinya aja ya. Nah, untuk GUI-nya, nah di sini ada banyak ya, ada banyak tombol-tombol toolbar-nya. Di sini ada push button. Nah, ini kalau ini buat milih aja push button. Terus di sini ada slider, slider buat geser-geser. Ada radio button buat yang diklik-klik gitu ya. Ada checkbox ya. Jadi ini kalau kayak di Google Form, kalau radio button kamu boleh milih salah satu doang. Tapi kalau di checkbox kamu bisa milih banyak gitu ya. Nah, di sini ada edit text. Nah, edit text itu berarti kolom yang bisa di ini. Kalau ini static text berarti yang bisa diedit ya kalau edit text. Kalau ini adalah teks yang nggak bisa diedit. Jadi edit text itu nanti bisa jadi buat inputan, buat outputnya. Nah, itu adalah yang dipakai adalah edit text. Oke, misalkan kita coba ya kita lihat. Nah, yang pertama kita harus bikin judulnya dulu. Nah, kalau judul nih kan tetap ya. Berarti kalau tetap kita bikin static text ya. Nah, kita bikin static text. Berarti oke, kita static text di sini. Terus judulnya misalkan di sini apa? Kita samakan aja. Nah, nanti buat pengisiannya tinggal kalian double klik aja. Nah, nanti di sini ada apa namanya? Propertiesnya dia. Nah, ini. Nah, kalian ubah di bagian stringnya. String kan kata ya. Nah, kalian double klik aja. Nah, ini static textnya ini kalian hapus. Nah, ini. Atau kalian bisa gini. Nah, klik yang ininya ya. Jadi si stringnya diklik begini nih. Terus kamu ganti gitu dengan misalkan tadi apa kalkulator konversi waktu misalkan. Kemudian kita oke. Ya. Nah, ini ukurannya seperti yang tadi ya. Ini udah berubah nih. Kemudian kalau pengen ganti ukuran kita ganti ke yang ini. Ya ini font size-nya kita ganti ke 24 misalkan. Kalian klikin langsung ke sini aja. Nah, tuh ini ya. Kalau pengen aduh jangan 24 kekecilan ya tinggal diganti lagi. Atau kegedean gitu ya tinggal diganti atau disesuaikan dengan dari mana ya tadi font size itu ada di mana tadi ya. Sorry ini harus diklikin dulu. Nah ini ya, font sudah tinggal ganti ya. Saya ganti bisa 28. Oke, kalau ternyata ini 28-nya kegedean, saya pengen 24 lagi. Nah, kamu boleh itu atau di undo atau di undo ya. Nah, undo-nya seperti di Word aja Ctrl Z. Oh, balik lagi ya. Enak ya, atau pakai yang ini juga boleh ya, terserah kalian. Jadi ngoding rasa ngedit Word ya. Oke, selanjutnya ini adalah judulnya. Kamu boleh ganti warnanya juga. Ganti warna tinggal background ya. Nah, ini tinggal diganti aja, diklikin. Nah, di sini kamu bisa milih-milih. Bisa pengen warna biru ini misalkan. Oke, jadi warna ini ya. Untuk tulisannya kalau pengen diganti hurufnya ini. Jadi foreground. Kamu ganti misalkan warna putih. Nah, jadi kayak gini ya. Udah selesai. Itu adalah judulnya. Nah, kalau misalnya warna kotak ininya pengen disesuaikan gitu biar match gitu ya, kamu tinggal atur aja sesuai keinginan kalian. Itu udah jadi ya. Ini adalah static text ya, dan dia nggak bisa diapa-apain, nggak bisa diedit. Kemudian coba kita lanjut ke sini. Nah di sini ada gambar, jadi ada masukin gambar. Kemudian di sini ada nilai awal. Nah di sini ada gambar, terus di sini ada pilihan ya. Di sini ada pilihan, bentuknya nanti pop up menu. Nanti saya ajarin juga yang jadi pilihan itu bisa pop up menu, bisa radio button ya. Nah, di sini input. Nah, tulisan nilai awal ini sama hasil konversi ini adalah apa namanya? Static text ya. Nah, di sini ada 3 tombol ya. Makanya di sini lihat tuh nilai awal ini adalah static text ya. Hasil konversi juga static text, ya tulisan konversi juga static text. Jadi kita bikin konversi ini ya, seperti ini ya. Oke.
Oke, kita bikin, kalau kita pengen gambar atau kita static text dulu ya. Misalkan di sini nilai awal gitu ya. Kita ganti sama kayak tadi. Stoknya ganti-ganti aja. Nilai awal. Di enter ya. Oke, kemudian hurufnya mungkin 20 atau 14 mungkin ya. Tahun 18 aja. Oke. Nah, warnanya mungkin dengan inilah. Nah, ini aja. Guys. Atau putih mungkin lebih enak. Oke. Oke, geser-geser aja ya sesuai dengan ini ya. Pokoknya ini kayak bikin Word lah jatuhnya. Oke, kalau misalkan kamu pengen ini nilai awal, terus nanti hasil di sini terus ada pilihan konversinya pengen apa gitu ya. Oh, itu kita kasih titik dua gitu ya. Oh, dan sayangnya di sini di static text ini kamu nggak bisa masukin simbol ya. Maksudnya nggak bisa masukin yang ada di keyboard kayak misalkan kamu masukin apa ya x kuadrat dengan duanya itu pangkat itu subscribe gak bisa ya. Dia ya x kuadrat berarti x pangkatnya pakai tulis yang shift 6 itu ya. Oke, nah ini kalau misalkan kamu pengen nulisnya selanjutnya static text lagi, tetapi mirip-mirip ini ya tinggal kamu copy terus paste bisa Ctrl C, Ctrl V atau Ctrl D duplikat gitu. Nah, sama gitu ya. Ya, tinggal di double klik nanti diganti dengan si stringnya tinggal kita ganti aja. Jadi kita nggak usah mulai dari awal lagi ya. Jadi kamu mau konversi apa nih di sini? Konversi mungkin bentuknya beda kayak yang di slide ya. Konversinya di sini nanti ada pilihan pop up menunya gitu ya. Kemudian ada hasilnya nanti kita ini juga. Nah, di sini ada hasil gitu. Mungkin hasil di sini lah ya. Kita masukin gambar di sebelah sini. Di sini. Oke. Nah, ini diganti dengan hasil. Oke. Sip. Oh, hasilnya titik dua. Biar matching backnya di atas. Oke. Nah, kelebihannya di apa namanya di duplikat tuh ukurannya sama ya. Jadi kamu nggak harus ngedit-ngedit lagi dari awal. Oke, nah ini adalah static text ya. Nah selanjutnya adalah edit text buat ngisi ini dan ini kan. Berarti ini tinggal kita kasih edit text dari ini ya. Nah ini. Oke, nah ini edit text ya. Oke, di sini yang harus kalian perhatikan adalah yang pertama adalah ya stringnya sih. Kamu boleh ganti. Nah biasanya nanti kalau pas di ujian edit textnya itu kan, nah di sini yang harus diperhatikan sih itu adalah tagnya. Jadi tag ini adalah edit satu. Biasanya saya bikin default jadi edit satu. Kalian boleh ganti aja sih misalkan nilai awal gitu ganti juga. Cuma nanti pas di ngodingnya jadi nilai awal lagi. Tulisannya harus cara manggilnya itu nilai awal gitu. Cara ngesummonnya dia itu nilai awal. Nah saya bikin default biar enak sih nanti. Jadi pas kopasnya tuh cepet gitu. Nah ini jadi biasanya saya yang bagian ininya tuh saya kasih keterangan kayak gini. Jadi ini tagnya itu adalah edit satu. Nanti pas di ujian juga kayak gitu ya. Jadi karena edit textnya harus kalian kasih tagnya, kasih tahu tagnya apa, biar nanti pas saya meriksa ngodingnya ketahuan kamu manggilnya siapa gitu. Tinggal diantar aja. Nah ini ya. Kalau kekecilan, kebesaran boleh tinggal ganti fontnya aja. Di sini 12. Nah ini adalah edit satu tagnya ya. Kemudian di sini berarti yang ini hasil ini ya bentuknya. Kalau konversi kan bentuknya ini ya. Nah, ini saya duplikat ya. Yang saya duplikat terus kemudian saya geser ke sini. Dan ini saya double klik. Kemudian muncul nah di sini tagnya dengan otomatis jadi edit 2 ya. Nah, editnya tagnya saya ganti jadi stringnya saya ganti jadi tag edit 2. Nah, biar gini. Oke, ini adalah input, ini bisa diedit, ini static text gitu ya. Nah, sekarang ininya adalah konversi ininya adalah apa namanya? Pop up menu. Nah, ini pop up menu di sini ya, di bawah ada edit text. Kita pop up menu di sini. Oke, kurang besar ya. Oh, ini tergantung. Oh, ini apa nanti dia turunnya gitu ya. Jadi wah, ini sebaiknya hasilnya di sini aja kalau gitu. Takutnya apa namanya? Turunnya banyak kan nanti.
Kalau tulisannya digedein mungkin otomatis dia jadi bakalan besar juga. Nah, sesuai dengan ini. Nah, kan dia dipilih gitu kan. Nah, kita mau konversi apa kemana dulu nih? Kita lihat slide-nya. Jadi di sini kita mau merubah. Nah, di sini ada 6 pilihan. Jam ke menit, jam ke sekon, menit ke jam, ya, dan sebaliknya. Ya. Dengerin. Jam ke menit, jam ke second, menit ke jam, menit ke second, second ke jam, second ke menit. Oke, jadi jam, oke. Jadi jam, menit, dan second. Ada 6 pilihan ya. Oke, nah untuk itunya munculin isi ini apanya, stringnya kalian klik. Nah ini tinggal kalian hapus saja. Dan di sini yang pertama berarti jam ke menit ya. Jam ke menit. Yang kedua berarti jam ke second. Oke, dan ini itu dia apa namanya? Ini pilihan yang pertamanya dia. Jadi kalau misalnya oke, saya terusin dulu, saya terusin dulu. Ini menit ke jam, terus menit ke second, terus second ke menit, terus second ke jam. Nah, jadi ada 6 pilihan. Nah, terus dah. Nah, ini adalah tampilnya kayak gini. Kemudian kita bikin tombolnya. Nah, untuk tombolnya di sini ada push button. Ya, kita 3 tadi di situ. Ada hitung. Mungkin di sini aja kali ya. Ada hitung sama reset. Ya. Mungkin saya nggak terlalu reset, nggak terlalu ini sih. Hitung sama keluar aja ya. Ini double klik aja. Tinggal diganti push button ininya hitung. Jadi untuk saya pribadi saya nggak terlalu ini reset sih. Ini misal 12, 12 kecilan 14. Oke. Nah, ini adalah hitung ya. Kemudian tombol selanjutnya adalah yang kita duplikat aja. Nah, ini adalah keluar ya. Kita ganti keluar. Nah, ini namanya tuh ya kalau kamu mau lihat di sini push buttonnya push button 2 ya. Kalau yang ini itu adalah push button 1 namanya. Ya. Oke, ini hitung tadi. Nah, kalau yang ini kita ganti dengan keluar ya, atau exit boleh. Oke, keluar kayak gini aja. Oke, ini udah selesai. Tadi pengen kita masukin gambar. Nah, gambar itu adalah aksis sebenarnya. Jadi grafik ya. Jadi kita masukin ini nih, aksis ini. Kita bikin grafik di sini. Nah, ini aksis 1 ya. Oke. Ini adalah template-nya. Jadi bentuknya kayak gini. Ya, coba kita perhatikan lagi. Tadi di sini ada edit text ya. Tag-nya adalah edit 1, kemudian di sini ada pop-up menu. Ya, pop-up menu itu namanya di sini adalah nah di sini tag-nya itu adalah pop-up menu ya. Pop-up menu 1 ya tag-nya. Jadi kita ngambil daya nanti datanya di sini. Kemudian yang ini itu adalah edit 2. Nah, tag-nya adalah edit 2. Nah, setelah itu kita save. Nah, terus kita kasih nama misalkan saya nyimpan dengan di sini ya, bisa dokumen. Oke, misalkan di sini latihan konversi waktu. Ya, konversi waktu. Oh, sorry, kebanyakan. Nggak boleh ini. Nggak boleh ada spasi. Ke konversi. sorry. Salah nih. Oke, nah ini dan ini dia udah bikinin codingannya. Jadi template yang kita bikin tadi ternyata kalau bikin manual kayak gini gitu ya. Jadi yang MATLAB-nya itu dibikinin ya. Oh, enak sekali kan? Kemudian kita kalau pengen lihat jadinya kayak gimana, ya ini tinggal di running aja yang ini, run figure-nya. Kita running kemudian di sini change folder aja. Karena tadi alamatnya yang folder ini beda ya, bukan di. Nah, betulnya dia nanti kayak gini. Ya.
Tuh lihat di sini ada dia edit text yang begini. Ini saya klik-klik dia nggak apa namanya, nggak ngaruh apa-apa. Ya. Tapi kalau yang ini nih, nah ini bisa ya. Jadi yang ini bisa diedit tuh 12 1 2. Terus yang ini bisa diklik. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 ya. Dan ini tuh maksudnya pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, keempat, 5 dan 6. Ya, ini juga bisa diedit ya. Dan ini kalau ini hasilnya nanti keluar. Nah, ini juga bisa diedit. Ini tombol bisa diklik tapi nggak muncul apa-apa karena codingannya belum saya masukin kan. Oke, dan ini grafiknya ya. Kita bakalan masukin gambar. Nah, selanjutnya coba kita back lagi. Untuk backnya tinggal keluarin lagi ini, kita balik lagi ke sini. Nah, kita masukin codingan ke keluarnya dulu deh yang paling gampang. Jadi di sini keluarnya kita pilih, kemudian klik kanan. Nah, kalian klik atau pilih view callback dan pilih callback. Nanti diarahin sama si MATLAB-nya ke sini. Kamu harus ngetik apa namanya ngoding di push button 2 alias tadi si apa namanya si tombol keluar tadi ya. Oke, saya. Nah, dan apa keluar di MATLAB ngodingnya itu tinggal close saja. Simpel ya. Kasih tick 2 biar sebenarnya mau kasih tick 2 atau enggak sama aja sih. Oke, ini di save. Coba kita running lagi. Nah, kayak gini. Nah, hitungnya kita pencet nggak ada ngaruh apa-apa, tapi ketika keluar, oh, ngaruh, hilang dia. Ya, karena dia nggak close. Oh, enak ya. Itu untuk MATLAB yang pilihan seri-seri. Untuk callback yang si keluarnya, simpelnya. Di ujian pasti nggak akan nanya codingan keluar apa ya. Auto A itu kalau nanti ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke, oh yang masuk yang ini dulu, masukin gambarnya dulu. Nah, untuk masukin gambarnya dulu, nah kita cek coba di sini misalnya. Sebenarnya banyak caranya ya. Nah, ini coba kita ke sini dulu ya. Jadi nulis tombol hitungnya ada di sini. Nah, ini tombol hitung ya. Ini yang gambarnya di sini nggak masukin ya. Nah, ini dia. Jadi, oh ya kita ngoding sesuai dengan ininya deh ya kalau gitu. Apa namanya? Apa namanya? Si slide-nya ya. Cuma kayaknya. Oke. Berarti kita bakal ngoding ini ya ke yang tadi MATLAB. Jadi yang hitungnya itu sama kayak tadi ya, view callback terus callback. Nah, kita diarahin di sini. Nah, ini yang tadi di bawah ya. Jadi sebenarnya bisa aja langsung di sini ya. Cuman lebih enak di ini takutnya diarahinnya ke ada yang beda ya. Oke. Nah, di sini yang pertama akan algoritmanya berarti kan kalau misalkan algoritmanya ya coba kita arahin dulu ya. Berarti kan algoritmanya itu adalah kamu mengambil inputnya dulu. Mengambil input. Ya. Kemudian kamu mengolah datanya ya. Dan yang terakhirnya adalah memunculkan hasil. Nah, oke. Untuk mengambil input, nah saya jelasinnya di sini. Ini kalau misalnya persen di MATLAB itu adalah komen ya. Jadi kalau di apa namanya di C++ kan dia slash kan. Nah, kalau di sini itu persen. Jadi di sini ada variabel T1. Misal kalau ini variabelnya T1 namanya. Itu terserah kalian sih. Di sini ada str to double. Nah, str to double itu artinya dari string to double. Jadi dari string kedua-dua ke angka. Nah, ini nanti bisa string to double atau str to num ke number. Jadi dari string ke number, dari angka atau huruf ke number. Ya, sorry. Dari huruf ke number ke angka gitu ya. Nah, kemudian get ya, dapatkan atau ambil dari handless edit 1 ya. Handlessnya memang bawaan dari si MATLAB-nya. Nah, edit 1 itu adalah tag yang si apa edit text tadi ya. Dan dikasih tahu string. Karena kita ngambilnya kan bentuknya string kan. Kalian tutup kurungnya sesuaikan, kemudian titik koma ya, biar dia tidak di jalan, atau kalau misalnya tidak di titik koma sih nggak masalah, cuma nanti bakal muncul di comment window hasilnya ya, jadi spam lah nanti di comment window-nya. Oke, itu adalah mengambil inputnya. Nah, input yang kita ambil selain dari apa namanya selain dari yang edit text yang tadi ya, yang nilai awal ya, ini kan nilai awal tadi, itu adalah nilai dari pokok menu. Jadi kita
pop up menunya di sini karena dia pilihannya ada 6 kan. Nah, berarti kan di sini kamu boleh pakai case atau if sebenarnya ya. Jadi di sini kamu boleh pakai switch ya, switch. Nah, atau pakai if juga boleh ya. Nanti mungkin kalau switchnya ini ya kalian boleh pelajari dari sini. Saya pakai if-nya aja ya. Nah, jadi nanti saya ngoding pakai if ya. Kalau yang switch-nya kalau udah mungkin switch lebih simple ya, lebih enak ya. Ya kayaknya lebih enak switch sih. Oke, nah kemudian cara ngambil angkanya adalah di sini kita pilih handless. Jadi mengambil pilihannya adalah handless panggil si pop up menu ya, karena pop up menu satu tuh tadi si tagnya buat di pop up menu. Nah, yang kita ambil bukan string tapi value nilai ya. Dan nilai ini adalah 1 sama 0. Jadi kalau ke klik berarti 1. Jadi ketika milih yang jam ke menit nih, berarti yang jam ke menitnya 1 nih, yang lainnya 0 gitu. Jadi dia 1 0 kayak bit biner lah ya. Kayak gitu. Kemudian setelah itu diolah secara matematika ya, dan memunculkan hasilnya adalah seperti ini. Sorry. Nah ini, jadi cara menampilkannya itu tinggal kalian set gitu ya. Kalau di apa namanya di C++ kan printf. Ini handless edit 2. Nah edit 2 nya tadi yang edit teksnya kedua kan. Diisi dengan string, di mana string itu adalah si T2 ini, hasil pengolahan kita. Ya. Oke. Nah, karena yang switch-nya udah ada di teks ini, nah saya pakai yang if ya. Boleh aja nanti pas di ujian juga kamu pakai switch pakai if sama aja. Yang penting kan algoritmanya yang saya nilai ya. Dan ya berhasil apa enggak gitu ya. Oke, kita coba ya. Kita ke ininya. Jadi kan algoritmanya adalah mengambil dulu input ya. Jadi di sini kita T1, mungkin kita pakai yang sama aja, T1 sama dengan. Nah, kalau masih variabel jangan awalnya angka ya, jadi nggak boleh. Jadi kalau mau hurufnya dulu baru angka. T1 sama dengan, nah kita ubah dari string to num ya. Nah, kalau tadi di slide double kan. Kalau saya num. Kemudian di sini get kita ambil dari handless. Kemudian titik edit 1. Kemudian koma. Ya. Di sini kita ambilnya adalah string. Terus titik dua. Nah, enaknya enaknya kalau ngoding pakai default ininya, kamu pas yang misalkan yang diambilnya banyak nih, kamu bisa kopas-kopas aja tuh. Ya enggak? Dengan ini Ctrl C tadi Ctrl V gitu kan. Tinggal ganti-ganti isi edit satunya aja jadi edit 2 gitu. Dan seterusnya lah. Oke, ini cara ngambilnya. Jadi ini mengambil input ya. Oke, selanjutnya adalah kita ngambil pilihannya. Jadi di sini pilihan sama dengan kita get kan. Kita ambil dari handless pop up menu berarti kan, pop up menu 1 ya. Kemudian yang kita ambil adalah value. V-nya mau besar mau kecil enggak ngaruh ya. Oke, itu adalah codingan buat ngambil datanya. Nah, selanjutnya tadi seperti yang tadi saya bilang, tadi kan di PDF-nya pakai switch ya. Nah, kalau yang saya kerjakan sekarang pakai if misal. Jadi if apakah si pilihannya itu sama dengan 1 gitu. Sorry. Berarti di sini ini bukan suatu 0 ya, sorry. Kan kalau di sini ada 6 pilihan ya berarti 1 sampai 6 ya. Sorry, kalau radio button baru tuh 1, 0, 1. Kalau klik 1, kalau nggak klik 0. Sorry. Kalau yang ini udah 6 berarti ya 6 gitu ya. Nilainya dari 1 sampai 6. Nah, di sini kita tanya nih, apakah si pilihan sama dengan 1? If pilihan. Nah, kalau dia nanya sama dengannya itu 2 ya. Kalau misalnya 1 dia pernyataan bukan pertanyaan ya. Jadi hati-hati. Apakah pilihan sama dengan 1? Nah, kalau sama dengan 1 berarti kita akan ngubah dari jam ke saya lupa nih. Kita mau ngubahnya dari mana ke mana nih? Jam ke menit ya. Coba ya kita ini double klik terus kita ininya takutnya lupa. Jam ke menit, jam ke sekon gitu ya. Oke, berarti jam ke menit ya. Berarti ibaratnya T1-nya itu adalah jam ya. Jadi ini adalah jam ke menit. Kalau saya tulis dulu deh, jam ke menit. Ini yang pertama. Kemudian yang keduanya itu adalah jam ke second. Yang ketiganya adalah menit ke jam. Yang
keempatnya adalah menit ke second, terus yang kelimanya adalah second ke menit. Bener nggak? Yang kelimanya second ke menit, takutnya ketukar second ke menit apa second ke jam ya? Ini nge-lag-nya ininya ya, apa namanya, Camtasianya second ke menit dulu. Oke. Kemudian di sini second ke jam. Oke. Nah, yang pertama kan pilihan yang pertama adalah dari jam ke menit. Berarti T1 itu adalah jam dan T2-nya adalah menit. Berarti kan tinggal dikali dengan 60 ya. Jadi ntar T2-nya sama dengan T1 dikali dengan 60 kemudian T2. Nah, karena dari jam 1 jam ke menit dikali 60 kan. Nah, sekarang kasus yang keduanya berarti nanya lagi kan. Nah, di sini nanya if else. Else if. Nah, apakah pilihannya sekarang sama dengan 2? Nah, berarti kalau pilihannya 2 berarti dari jam ke sekon. Berarti T2-nya adalah sama dengan T1 dikali dengan 3600. Oke. Terus yang selanjutnya adalah dia nanya lagi dong. Jadi else if lagi. Jadi else tapi sambil bertanya berarti else if gitu ya. Itu adalah pilihan apakah sama dengan 3, berarti dari menit ke jam. Nah, kalau dari menit ke jam berarti dibagi ya. Berarti ntar T2-nya adalah T1 dibagi itu ini slash ya. Bukan bagian nggak bisa gini ya. Slash gini. Nanti error kalau gitu. Bukan take 2. Oke. Biar sama itu. Kemudian yang ininya ini else if lagi. Ini lebih enak pakai cache sih kayaknya. Nggak apa-apa, biar belajar ya. Kan kalau yang cache-nya udah di slide-nya ya. Berarti dari menit ke sekon. Berarti ini dikali T2 dikali 60 berarti. Sama dengan T1 dikali dengan 60. Kemudian yang shift lagi pilihannya kalau bernilai apakah 5 berarti dari second ke menit. Berarti kalau dari second ke menit dibagi 60 ya. Berarti T2 nya sama dengan T1 dibagi dengan 60. Kemudian kalau yang terakhirnya sebenarnya kamu boleh else doang ya. Karena udah pasti 6 kan. Gak usah nanya lagi. Itu berarti di sini T2 nya sama dengan T1 second ke jam ya dibagi 3600. Oke. Dan ini di N. Nah. Oke, ini adalah codingan ininya. Nah, selanjutnya adalah ngeset sininya ya, hasil menunjukkan hasilnya. Berarti set, terus kita set si handless 2-nya, handless edit 2-nya dengan string alias si T2. Oke, nanti kalau misalnya kelebihan kurung, kekurangan kurung sama dia dikasih tahu MATLAB. Enaknya MATLAB gitu sih. Oke, kita save dulu. Terus coba kita jalankan. Nah, di sini kita tuh ya. Kolom 153. Nah, ini kelebihan kurung ya enggak? Jadi dikasih tahu enak banget. Ya. Oke, nah di sini dan berhasil. Nah, coba kita cek ya.
edit misalnya 1 jam ke menit. Nah, berarti berapa? Nah, itu 60, tinggal dihitung aja. Iya nggak? Terus kalau misalkan 1 jam ke second, nah 3600 second ya. Misalkan 60 menit ke second, berarti jangan 60 second ke jam. Nah, berarti 0,016 karena dibagi ya, 60 dibagi 3600 ya. Oke, jadi ini ada jalan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana apa namanya? Memasukkan gambarnya. Oke, untuk memasukkan gambarnya adalah kamu bisa lihat di slide-nya. Oke. Jadi di sini ada tuh, ini kalau kurang jelas kamu bisa ini ya. Cuman tadi bedanya adalah kalau ini dia pakai switch ya, pilihan switch pilihan terus case 1, case 2 sampai 6 gitu ya. Terus dia sama aja ya. Oke. Nah, ketika memasukkan gambar, kamu cari yang akses 1, kemudian di sini create FCN ya. Jadi kamu cari ini ya. Atau bisa di callback juga, kemudian di create FCN ya. Jadi caranya gini adalah pilih view callback kemudian create FCN ya. Saya nggak tahu FCN itu apa, face apa kayak mungkin. Nah, cuman yang pasti adalah si gambarnya itu harus disimpan di folder yang sama dengan si .m tadi. Jadi MATLAB itu kan ekstensinya .m. Ya, jadi si JPG-nya itu harus satu folder. Nah, setahu saya yang bisa itu yang bisa dimasukin ya PNG bisa nggak ya? PNG bisa, GIF bisa tapi jadinya nggak bergerak ya. Kemudian PNG saya lupa ya, bisa apa ya? Lupa saya. Lupa. Yang pasti JPG bisa, JPEG juga bisa ya. Oke. Dan perhatikan namanya harus sesuai. Oke, jadi kita saya cari gambarnya dulu sebentar ya. Oke. Oke, tadi saya nyari gambarnya dulu. Jadi saya post. Jadi di sini ada gambar nih. Ya, mungkin bisa di open pakai ini nggak bisa ternyata ya. Di view nggak bisa ya. Oke lah. Makanya jadi si konversi ininya saya nggak ada nama filenya konversi di sini .jpg. Jadi di satu file dengan si ini konversi waktu tadi saya apa typo nggak kekurangan V ya. Jadi di sini ada konversi waktu ya. Nah, kemudian untuk memasukkannya adalah kalian tinggal oke, sorry ke sini tadi. Kemudian ke aksesnya gini. Kemudian view callback terus create FCN ya. Saya hilang. Nah, nanti di sini di apa namanya? Diarahin ke sini. Nah, kemudian kalian tinggal di sini tinggal nah ini nih dia. Nih, nanti diarahin ke sini. Kemudian kalian tulis sini nih. Jadi GBR di sini tuh variabel aja ya. I'm read jadi disuruh baca file jam. Kalau ini tadi nama filenya adalah konversi.jpg. Axisnya off jadi sumbu ininya di offin ya. Jadi sumbu yang mana tadi yang ininya. Nah, ini sumbu yang kayak gini. Jadi ketika nah ini angka-angka yang kayak gininya itu dihilangin ya sama garis-garis ininya. Kemudian jadi makanya di off. Kemudian Armstrong tuh memunculkannya ya. Oke. Jadi coba ya saya misal A ya. Terus I'm read kurung. Terus file namanya di sini ada konversi. Jadi di ini ya dikasih kutip konversi.jpg. Jangan sampai apa huruf kecil apa besar kecilnya ya. Jangan lupa ya, jangan salah. Oke. Kemudian di sini aksisnya saya bikin off. Kemudian di sini baru I'm show CA. Oke. Ya, coba kita cek. Oke. Nah, coba kita save, habis itu kita run. Oh, di sini ada.
Oh, ini yang tadi ya. Bentar, bentar, bentar. Oh, jadi error gara-gara saya ngeran di sini ya. Ngerannya di sini. Nah, ya. Oke, jadi itu gambarnya muncul. Tinggal kalian bisa memasukkan ini, misal 21 jam ke menit ya. Berarti dihitung adalah 1250 menit. Ya, kita keluar, nanti langsung hilang. Oke, jadi seperti itu, loh kan sangat mudah. Nah, nanti pas di ujian atau nanti ada tugas, itu yang kalian lakukan adalah ini di gambar manual ya. Jadi gambar manual, kalian mau gambar juga ya tulis aja kotak tersedia terus gambar gitu ya. Oke, jadi kayak gini. Nah, nanti bagian yang edit text-nya kalian kasih kayak gini ya. Ini tag-nya apa? Terus ini juga, jadi ini tulisnya tag-nya itu pop up menu 1 gitu. Ini tag-nya apa? Kemudian atau kasih panah itu juga nggak masalah. Nah, nanti kalian hitung, kalian tulis si sintak buat di tombol hitungnya aja. Kalau keluar nggak usah. Saya udah tahu close pastikan. Oke, kalau gitu buat pertemuan ini hanya ini aja. Kalau ada ditanyakan silakan. Nanti sebenarnya ada radio button. Mungkin di pertemuan selanjutnya kali kita akan bahas ya. Tuh video hari ini cuma terus sekian. Yang belum install MATLAB-nya nggak ada masalah, silakan dicoba-coba lagi ya. Kemarin udah saya list ya, ada banyak juga alhamdulillah yang udah install. Kalau yang nggak punya, nah ini saya jadi jangan dijadikan alasan. Kenapa? Karena yang nanti ditugaskan cuma gambar ini dan tombol hitungnya ya. Tombol hitungnya itu yang ini ya. Nah, yang kayak gininya ya. Jadi yang saya nilai adalah algoritmanya ya. Ya sama nanti buat ada tugas di slide selanjutnya sebenarnya di sini ada tugasnya. Oke, nah di sini ada tugas kamu disuruh membuat GUI dan dari konversi satuan suhu ya. Jadi satuan suhu kalian searching gimana caranya mengubah dari variabelnya ini aja ya. Dari Kelvin ke Celsius dan sebaliknya. Jadi Celsius ke Kelvin. Ya, jadi ini satu kasus, dua, terus dari Celsius ke Fahrenheit ya dan Fahrenheit ke Celsius ya. Dia ada sorry ini 4, ini yang ketiga. Terus yang ke perlu banyak ya. Reaumur dia ya. Dari Celsius ke Reaumur. Yang ke 6-nya berarti dari Reaumur ke Celsius ya. Oke, jadi ada ini Kelvin ya. Kelvin ini Celsius. Celsius. Oke, kalau F Fahrenheit. Fahrenheit. Kalau R Reaumur. Oke, ini yang kalian tulis adalah yang kalian gambar adalah gambar GUI-nya yang kalian kerjakan ya maksudnya. Di kertas lembar tulis tulis tangan, jadi jangan di crop yang hasil GUI yang di MATLAB ya. Kalian tulis tangan aja, terus tulis tangan juga sih codingannya. Oke, mungkin saya akan jelasin ini ya caranya ini ya. Kalau Kelvin ke Celsius, oke mungkin sorry ya ini slide terima kasih tapi belum akhir, jadi saya tulis di sini aja. Jadi kalau dari Kelvin ke Celsius itu rumusnya tinggal yang si K, yang si C-nya itu tinggal si K-nya itu misal K dikurangi dengan 273. Ya. Nah, kalau dari C ke Kelvin yang si C tambah dengan 273 ya. Data awalnya atau misalkan data awalnya saya namakan dengan A gitu ya. Jadi ini si Kelvin itu kalau ke Kelvin ke Celsius berarti A dikurangi 273. Sedangkan kalau misalkan Celsius ke Kelvin itu adalah A ditambah dengan 273. Nah, kemudian kalau misalnya Celsius ke Fahrenheit itu rumusnya adalah saya juga lupa nih. Celsius ke Fahrenheit ya. T plus 32. Terus A dibagi dengan 9 per nah ini. 9 kali A dibagi 5 ditambah dengan 32. Ya, memang agak ribet ya. Nanti kalau dari Fahrenheit ke Celsius itu adalah ya benar gini ya.
Kalau ini adalah berarti ntar A dikurangi dengan 32 dulu, terus dikali dengan 5/9. Kalau ini diolah dulu yang ini ya, 9 kali A dibagi 5, terus dari Celsius ke Reaumur itu tinggal A-nya berarti 4/5 ya. Ya, 4A dibagi 5. Kalau dari Reaumur ke C berarti 5A dibagi 4. Oke. Ya. Saya juga lupa ya sebenarnya. 1. Oke, jadi ini rumus-rumusnya ya. Jadi silakan kalian gunakan, kalian terapkan ke konversi satuan. Ya. Oke, saya tutup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa isi presensinya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.